Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab masih diberi hidayah serta taufik. Tidak mampu kaki melangkah, tidak mampu tangan mengayun, bahkan napas keluar pun tidak akan sempat jika bukan karena la haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya pantasnya kita sebagai orang yang tahu diri, sebagai hamba yang tahu diri, mengucapkan kalimat syukur tertinggi ke hadapan Ilahi dengan minimal ucapan yang pendek tetapi sangat berarti, yaitu alhamdulillah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang belum lama, belum jauh kita meninggalkan peringatan Maulid. Dalam lisanul Arab, bahwa Rabi' diartikan musim semi. Kemudian ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, ada yang awal, ada yang akhir. Ini masih merupakan bagian daripada kegembiraan terhadap Maulidin Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, salawatun minallah hiya rahmah wa salawatun minal malaikah hiya karamah wa salawatun minal ummati Muhammad hiya syafa'ah. Kalau bukan karena solawat ini, berat rasanya amal ini untuk dipertaruhkan sebagai penyelamat dunia akhirat. Maka oleh karenanya, kedua setelah ridha, maka kita butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Maka senantiasa bukti kecintaan terhadap Nabi kita, mari senantiasa melantunkan solawat kepada beliau. Semoga saja kita diberikan syafaat dunia wal akhirah, insyaallah. Amin Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang singkat ini
sejenak kita tafakuri apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana kita membersihkan kalbu kita ini? Bagaimana kita membersihkan diri kita ini? Atau bahkan belum sampai tingkat itu, minimal kita dalam tingkat ma'rifatun nafs, bahwa kita ingin mengenali diri kita dari sebagaimana yang kita lakukan dalam kesehari-hariannya. Maka tema yang kita angkat dalam khutbah yang singkat dengan tema hati dan tulul amal. Apa maknanya ada hati dan tulul amal? Karena hati ini satu-satunya yang dilirik Allah, yang akan dipertaruhkan hingga yaumul qiyamah. Bukan jasad sekalipun harus disyukuri bentuk jasad itu, tetapi juga hati ini yang lebih dulu kita harus jadikan sebagai sumber dari perilaku. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang kita bacakan tadi ada suatu pukulan telak terhadap kita, khususnya bagi orang yang sudah mampu ibadah, bagi orang yang sudah mampu sholat, orang yang mengaku beriman, bukan orang yang maksiat. Kalau orang yang maksiat berteriak berbusa mulut, tidak akan sampai, tidak akan tersentuh dia. Maka yang bisa kita sentuh kali ini orang-orang yang berada di masjid yang mulia ini, semua mengaku beriman, nikmat dirubah jadi taat. Itulah bentuk kita hadir di hari ini di dalam masjid yang mulia ini. Apa bunyinya tamparan itu? Kata Allah dalam suratul Hadid ayat 16 tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladheena utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dalam khutbah yang singkat ini tidak kita terjemahkan sebagaimana tafsirul Qur'anil Azim, terlalu lama rasanya, maka boleh jadi kita terjemahkan secara bebas agar mengena di kepala dan hati kita sebagai tamparan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya secara bebas? Kira-kira kalau diterjemahkan seperti ini: hai orang beriman atau mengaku beriman, saya tahu kamu sudah sholat, saya tahu kamu sudah zakat, saya tahu kamu sudah puasa, haji, umrah, sedekah. Tapi kapan hatimu mantap mengingat aku? Kira-kira itu kalau diterjemahkan secara bebas. Bagaimana maksudnya? Karena banyak di antara kita, bahkan mungkin saya, khatib yang berdiri ini, banyak tulul amal yang mengeraskan hati atau merusak hatinya. Kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Mutarsyidin, ada dua perkara yang merusak kalbu kita, yang itu terjadi sehari-hari. Apa itu? Terlalu banyak angan-angan. Yang pertama kata beliau, jarang muhasabah diri, jarang menghitung diri. Ini yang merusak hati. Yang kedua, banyak angan-angan. Inilah yang dimaksud tulul amal. Banyak angan-angan. Coba kita lihat redaksi dari Allah tadi. Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum. Bukankah saatnya orang beriman itu khusyuk kalbunya untuk mengingat Allah? Kapan lagi? Kapan dia akan mengingat Allah dengan khusyuk? Maka disinggung, wa ma nazala minal haqq. Bahkan sudah diberikan kitab Allah, sudah diutus Nabi Allah. Nanti di yaumul qiyamah, ketika orang sudah tidak bisa menjawab,
dia hadir di hadapan Allah, dua saja pertanyaan yang melihat ke arah neraka. Yang pertama kata Allah, alam ursil ilaika rasula, bukankah sudah kuutus nabi dan rasul? Semua mereka yang kaku menjawab, bala ya Allah, benar ya Allah, ada nabi dan rasul yang sudah diutus. Tidak cukup di situ. Bagi orang-orang yang senang duniawi, yang hinggap sifat takatsur, ditanyakan perkara kedua, wa alam utika malan, bukankah sudah kuberikan kepadamu harta sebagai modal dunia? Sekalipun itu dunia ada permainan semata, sebagian ujian daripada kehidupan. Semua juga menjawab, bala ya Allah. Wayanzuru ila yaminih la syai'an ila nar. Kemudian dia lihat ke sebelah kanan, berharap ada keajaiban, semoga bisa selamat karena tidak bisa menjawab. Dia lihat ke kanan, apa yang dia lihat? La syai'an ila nar. Tidak ada yang dia lihat kecuali api yang membara, yang sudah menunggu sebagai tempat kekalnya baginya. Oh, mungkin dia mengira, salah tempat mungkin, bukan di kanan kali, di sebelah kiri mungkin. Dia menoleh ke kiri, bayanduru ila shimalih la syai'an aidan ila nar. Dia juga tidak melihat, tidak menemukan keselamatan, sama saja juga neraka yang menunggunya. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa maksudnya ini? Kalau singgungan dari Allah tadi tidak juga diindahkan, maka efeknya fatola alaihimul amad, maka akan panjang usia kita, lebar segala yang kita mampu usahakan. Kita hidup lama mungkin, melebihi umur Nabi mungkin, tapi tidak juga menjadi lembut hatinya, melainkan faqasat qulubuhum, mengeras kalbunya. Kenapa mengeras? Sebagaimana kata Imam Al-Muhasibi tadi, karena pertama dia jarang muhasabah, dia jarang introspeksi diri, dia lalu lalang begitu saja, terbuai dengan duniawi. Bahkan dalam angan-angannya tiada putusnya, kalau sudah dapat sesuatu, dia ingin menyambung kepada sesuatu, sekalipun belum mendapatkannya, dia masih berangan-angan dalam mencapainya. Ini merusak kalbu. Dia mengeras kalbunya. Setelah mengeras, apapun yang diucapkan, apapun yang dinasihati, maka tidak akan nempel sama sekali. Sebagaimana umat Nabi Nuh yang mereka tidak termasuk dalam penyelamatan itu. Ketika didakwahi dia tutup telinganya, ketika didakwahi dia tutup kalbunya, tidak bersuara buatnya. Kenapa? Karena yang dia mampu katakan, oh saya tahu apa yang ku mau, oh saya tahu apa yang saya butuhkan. Ada satu sifat yang dalam Al-Quran disinggung sebagai nafsu musawwilah, nafsu yang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa mampu sendiri, yang kita kenal sebagai umumnya ada uzub namanya. Tetapi ada nafsu dalam bentuk tipuan daya terhadap angan-angan dan cita-cita. Apa nafsu itu? Kata Allah dalam Al-Quran, bal sawwalat lakum anfusukum amra, bahwa dia selalu tertipu dengan urusan yang dia mau. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya belum lama kita maulid, belum lama rasanya banyak di mana-mana dikisahkan bagaimana perilaku Nabi, bagaimana Allah menyinggung tadi, sudah diutus Nabi dan Rasul, tidak ada alasan tidak tahu yang mungkin menjadi alasan tidak mau, yang itu menyebabkan mereka malu di hadapan Allah. Kemudian jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singgungan ini lebih lagi ditegaskan oleh Rasulullah SAW, alamatus saqawah. Ada orang celaka minat dunya ilal akhirah, dia celaka dari dunia sampai akhirat. Salah satunya nisyanu dunubil madiyah, seiring sejalan dengan Imam Al-Haris Al-Muhasibi yang dia katakan tadi,
jarang berintrospeksi diri, membuat rusaknya hati. Kemudian yang kedua, tulul amal, panjang angan-angan. Kenapa bisa sebab panjang angan-angan? Tentu saja jarang dia lakukan amal. Yang dia bisa lakukan hanya berangan-angan. Dia sulit membedakan mana azam, mana niyah, mana yang serentak dengan perbuatan. Ada 3 perkara memang secara harfiah atau secara maknawiyah juga. Ada 3 tipe manusia dalam bentuk angan-angan dan cita-cita. Pertama, bentuknya Nabi dan Rasul, yang dia punya angan tetapi tidak mengganggu sama sekali, atau bahkan kita anggap tidak berangan-angan sama sekali, karena dia berjalan di muka bumi Allah illa wahyu yuha, tidak pernah kecuali dengan wahyu yang ada. Kemudian ada yang kedua, rada selamat memang, rada mungkin selamat memang, boleh jadi dia mungkin selamat. Siapa tipe kedua? Orang yang angan-angan boleh, tidak mengganggu ketaatannya. Diberi nikmat dia makin taat, diberi sehat dia ingat. Ini boleh jadi tipe yang kedua, yang boleh juga dari amal, dari angan-angan yang dia cita-citakan seiring sejalan dengan ketaatan yang dia lakukan. Seandainya saja orang ini jadi ulama, maka dia dihinggapi bentuk khasyah di qalbina, fi qulubihi dan lain sebagainya. Dalam hatinya akan ada mengingat Allah dan senantiasa takut tapi taat, bukan sekedar khauf tapi maksiat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang bahaya dalam tulul amal yang ketiga, dia terbuai, dibujuk oleh angan-angan. Kasih satu contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang gak puas kredit terus, menggadai masa depan dengan hari ini. Dia rela menggadai masa depannya dengan hari ini. Problem kota-kota besar, problem kota-kota yang maju itu menghinggap dalam kalbunya. Dengan gaya hidup bukan kebutuhan hidup, dia berani menggadaikan masa depan dengan menukarnya hari ini. Itulah makna orang yang selalu berangan-angan, mampu atau tidak urusan kedua, yang penting dia siap melakukannya dengan sebagaimana macam cara. Ini yang bahaya. Oleh karenanya dalam khutbah yang singkat ini, mari kita ingatkan bersama terhadap diri kita masing-masing sebagai wasiat takwa dalam Jumat yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bagi kita semua, apa itu? Mari kita jaga qalbu kita dari yang merusak-merusaknya, seperti orang-orang terdahulu dalam kitab tafsir disebutkan, orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa mereka diberi kitab Allah, diberi uswatun hasanah, tapi tidak membekas? Mereka berlalu lalang begitu saja, tidak ada yang membekas. Apa akibatnya? Qasat qulubuhum. Kalau sudah keras hati, kalau sudah membeku kalbu, tidak ada yang bisa tahan. Ujung-ujungnya apa? Wa katsirun minhum fasiqun. Ujung-ujungnya jatuh ke dalam fasik. Apa itu fasik? Orang-orang yang sudah terbuai terhadap kelalaian maksiat, orang-orang yang sudah santai dengan maksiat. Bahkan kalau ada orang yang sudah tidak hidup fuad dan kalbunya, boleh jadi dia lebih rendah dari binatang, asfala safilin. Inilah yang membahayakan. Oleh karenanya, mari kita tata kalbu kita dengan tidak berangan-angan panjang. Lakukan saja yang sementara kita mampu lakukan. Jangan terlalu banyak menghayal yang membuat keras kalbu kita, yang kemudian mencelakakan kita terjerumus ke dalam kelalaian maksiat yang nyata. Oleh karenanya terakhir dalam khutbah yang singkat ini, dari hati dengan tulul amal, kalaupun memang punya cita-cita, jadikan dia sebagai pendorong terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar kita merasa hidup selama-lamanya, tidak sesuai dengan kecintaan yang membabi buta, sebagaimana singgungan oleh Rasulullah SAW tadi, yang itu sangat keras membuat hati kita bergetar. Aish
ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hidup sesuka hatimu. Tidak ada lagi yang lebih kasar dari itu. Seolah-olah tak peduli lagi. Kalimat itu adalah nate-natemu kalau bahasa. Terserah kamu. Terserah. Mau hidup bagaimana saja. Tapi ingat. Ingat. Fa innaka mayyitun. Tidak ada lama. Jasadmu saja berubah. Dari tegap jadi membungkuk. Jasadmu saja berubah. Dari rambut menjadi uban yang dulu hitam lebat. Semua berubah. Kenapa? Karena Allah ciptakan sebagai sunnatullah dalam bentuk ilahin. Ada batasnya. Tidak ada yang selama-lamanya. Ada batas dalam itu semua. Kemudian wahbib. Wahbib. Cintai sesuka hatimu. Moga-moga yang kau cintai bisa menyelamatkanmu. Sebagaimana Rasul mengatakan, anta man ahbabta fil jannah. Sebagaimana engkau akan bersama orang yang kau cintai di surga. Mampu tidak dia menjadikan kita sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang boleh diangan-angan. Sekalipun dalam angan-angan itu masih banyak kecelakaan. Oleh karenanya terakhir sekali, mari kita jadikan khutbah yang singkat sebagai pencerahan hati dan kalbu kita ini. Semoga saja jangan ada lagi berlalu begitu saja. Tidak kenal, tidak membekas, tidak pernah nyentuh. Sebagaimana amal-amal yang seolah-olah menjadi rutinitas belaka. Semoga dengan pencerahan yang singkat ini mampu mengubah kita dari banyak angan-angan. Lebih baik banyak melakukan sesuatu daripada mengangan-angan sesuatu, karena itu bisa merusak segala-gala yang sudah kita lakukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ghafiruz zambi liman tab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul awwab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjab. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sayyidinal mursalin. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطينا محبتك ومعرفتك بوجود سلم إندونيسيا يا الله، وبوجود سلم أجه تنغارا يا رحمن، وبوجود سلم كتجاني يا رحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل حاجاتنا وتقبل نياتنا وتقبل عزامنا وتقبل مقصودنا وتقبل من كل أعمالنا في هذا اليوم الجمعة المباركة
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kaburat sinnina wa du'afat quwwatina, Allahumma la ta'khudhuna qabla an nuqdiya al-amanatuk, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane, subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.